Oke, kembali lagi bersama Yaya Triadi di channel Yaya Triadi. Kali ini kita akan membahas sedikit kode etik tentang bermedia sosial. Kenapa ya kita bahas? Yang jelas ini akhir-akhir ini banyak yang terkena UU ITE, kemudian terkena kasus-kasus yang berkaitan dengan media sosial. Seperti apa bahasannya? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta aktifkan lonceng di channel ini. Dan semoga materi-materi dan informasi-informasi yang akan disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, media sosial. Nah, zaman ini kan udah digital, kemudian penggunanya juga anak-anak dan orang-orang milenial dan zilenial. Media sosial ini kayak sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sehari-hari, bener nggak? Sehari nggak buka Facebook, sehari nggak buka Instagram, sehari nggak buka WA. Wah, kayaknya susah deh, tantangan berat bagi orang-orang zaman sekarang. Nah, cuman sayangnya terkadang media sosial ini juga disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Kok bisa ya? Banyak orang-orang yang tertipu dengan akun-akun media sosial, teradu domba, kemudian ada perjualbelian orang, eksploitasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa-apa saja yang mengatur dalam kita berkehidupan di dunia maya atau di dunia sosial. Nah, ini sedikit etika-etika yang mungkin bisa teman-teman atau pemirsa terapkan ke dalam kehidupan bermedia sosial atau berdunia maya teman-teman dan pemirsa sekalian. Apa saja ya? Kita lihat. Etika dalam berkomunikasi. Nah, ini juga sering mendapat sorotan di kalangan netizen di Republik Plus 62. Wah, ini kenapa seperti itu? Kadang nih orang-orang di negara negara kita ini yang tercinta ini, kalau komen-komen kadang-kadang asal jeplak, asal ceplos, nggak lihat situasi kanan kiri udah hantam aja. Nah, ini juga yang perlu menjadi sorotan. Artinya apa? Kita harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial, dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial. Biasanya kita akan melupakan etika dalam berkomunikasi. Benar apa enggak? Sepertinya seperti itu. Sangat banyak dari kita temukan kata-kata kasar yang muncul percakapan antar sesama di jaring sosial. Bahkan tidak cuma kata-kata kasar, gak jarang orang itu saling mengancam. Wah, ini yang lebih bahaya lagi. Mengancam, kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan secara tidak senonoh, walaupun itu dalam jejaring sosial ya. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman dan pemirsa sekalian, bahwa ada baiknya kita mengutamakan adab dan etika dalam berkomunikasi, entah itu via WhatsApp, entah itu via Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya juga di kalangan mahasiswa ini, bagian teman-teman kita semua orang yang khususnya lagi kuliah nih misalkan ya, ataupun pelajar ya. Saya tidak menyebutkan untuk masyarakat umum, tapi bagi kalangan teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di sekolah ataupun di perguruan tinggi, biasanya kan kita berhubungan dengan dosen ya, ataupun dengan teman-teman sebaya kita. Nah, biasanya juga kadang-kadang ada tuh yang kurang-kurang nyaman gitu untuk diterapkan di dalam berkomunikasi itu. Contoh yang paling sering itu kadang-kadang gini nih, begitu misalkan teman-teman mau WhatsApp teman ataupun bahkan dosen, itu kadang-kadang cuma P doang. P itu apa ya? Kan kadang-kadang kita yang lihat geli sendiri gitu. Wah, apa ini P doang gitu kan. Ini juga ada baiknya kita lebih berhati-hati dan lebih bijak lah untuk berkomunikasi dalam langsung ataupun dalam dunia maya sekalipun gitu. Artinya apapun dunia kita tetap mengutamakan adab seperti itu.
Saya rasa agama apapun juga mengajarkan bahwa untuk adab dan sopan santun itu sangat dijunjung tinggi ya. Sekarang apalagi ya? Nah, ini dia. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Nah, ini juga kadang-kadang banyak nih yang menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan sara atau suku, agama, dan ras. Nah, biasanya ini perkara sara ini yang paling gampang untuk digodok ataupun diadu domba. Kita nyalain sedikit api itu langsung kebakar semuanya. Bahkan bisa terjadi pertempuran, tawuran antar warga, ya biasanya gara-gara sara ini. Masalahnya kadang-kadang sepele tapi bisa jadi besar karena masalah sara. Nah, oleh karena itu ya kita sebagai orang yang budiman baiknya lebih bijak lagi untuk berhati-hati dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan sara. Nah, dan pornografi nih, pornografi nih gimana ya? Pasti banyak ini. Pasti banyak, kemudian hal-hal itu juga tidak sebaiknya untuk disebarluaskan gitu kan, karena dampak-dampak secara medis juga ada pengaruhnya. Kemudian sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs-situs jaring sosial tersebut. Ini udah pasti ya, kita artinya dalam dunia nyata ataupun dunia maya, sebarkanlah kedamaian, itu kan yang penting. Peace, love gitu kan, yang harus kita sebarkan di dunia apapun, entah itu maya ataupun asli. Kemudian hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan lainnya. Ini juga kadang agak prihatin ya. Banyak orang-orang yang meng-share mungkin korban kecelakaan, mungkin korban hasil pembunuhan atau penyiksaan, bahkan hewan sekalipun. Ini sebuah tindakan yang kurang bijak ya, karena ini akan menimbulkan sisi psikologis bagi keluarganya, mungkin bagi orang lain, atau mungkin bagi orang yang punya fobia tentang korban-korban tadi. Begitu lihat itu, sisi psikologisnya akhirnya terganggu dan akhirnya mentalnya itu agak kena mental sedikit gitu loh. Akhirnya susah lah diungkapkan. Kadang kita juga terlalu mengentengkan itu sisi-sisi psikologis dari orang lain ya. Contoh seperti ini, saking kita meremehkan, gitu aja kok baper. Nah, ini juga sebetulnya kurang baik teman-teman. Karena apa? Kondisi psikologis setiap orang itu berbeda-beda. Nah, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan tadi. Ini berkaitan dengan aspek psikologi dari teman-teman semua dan orang-orang yang terlibat di dalam dunia sosial media. Nah, udah jelas lah ya seperti tadi ya, seperti mengupload mungkin masalah-masalah pribadinya orang, kemudian kita ikut nge-share, otomatis kan itu akan menjadi perbincangan publik dan akhirnya viral. Kalau udah viral itu, akhirnya siapa yang nggak kena mental kan? Udah dibully sana sini, kemudian dikucilkan, akhirnya mendapatkan sebab-sebab dampak-dampak yang kurang baik bagi si penerimanya atau keluarganya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Periksa kebenaran berita. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring media sosial. Nah, ini juga sangat penting ya. Sangat penting karena apa? Zaman sekarang juga fake atau hoax itu banyak bertebaran di mana-mana. Tanpa melihat sumber, kira-kira, kayaknya informasi ini penting nih, langsung share. Tanpa melihat sumber informasinya itu dari mana. Dari informasi yang kurang jelas kita main share aja, kemudian akhirnya ada pihak-pihak tertentu yang terpancing emosinya atau terpancing apa. Ini sudah sangat sering terjadi di mana-mana. Contoh kayak kemarin ada yang menyebarkan info akan terjadi tawuran ataupun demo, akhirnya banyak orang-orang yang sebenarnya nggak ada isu-isu itu tapi terpancing udah pada kumpul duluan, akhirnya ya kena semua, akhirnya kena tindakan pidana dan lain-lain, akhirnya berkaitan dengan penegak hukum akhirnya ya. Kemudian periksa kebenaran berita ini juga
perlunya kita lebih teliti untuk memastikan sumber informasi tersebut. Apakah dari pihak yang langsung memang mengalami tersebut, artinya kita tabayun dulu, kita konfirmasi dulu, bener nggak sih kemarin tuh kayak gini, bener nggak sih? Atau kalau misalkan ini kejadian publik, ya kita mendapatkan informasinya di media-media publik yang sudah terpercaya. Kenapa kita memilih media-media terpercaya? Karena kalau memang media-media tersebut yang sudah terpercaya dan ternyata hoax, kita bisa menuntut mereka dan mereka akan mendapatkan hukuman pidana yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang jelas seperti itu. Nah, ini dia, hargai karya orang lain. Ini tuh macam-macam konteksnya ya. Contoh seni kayak yang lagi viral nih kemarin nih. Ada teman-teman kita yang sedikit memplagiat adegan-adegan atau konten-konten dari aktor-aktor komedi yang viral di tahun-tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, 20 tahunan yang lalu. Nah, akhirnya apa? Ketika mereka menuntut hak ciptanya, kemudian menuntut dari hak label, hak kekayaan intelektual, akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan terancam pidana. Nah, inilah fungsi utama menghargai karya orang lain. Atau bisa juga seperti ini teman-teman, dulu itu kan kita zamannya VCD nih, zaman YouTube belum trending juga, dulu kan zamannya VCD, kita mau dengerin lagu pakainya VCD kan. Nah, VCD itu kan banyak yang bajakan. Nah, sebetulnya kita beli bajakan juga tidak menghargai karya orang lain. Contoh seperti yang sekarang masih ada adalah buku. Beberapa kali saya menjumpai toko-toko buku yang menjual buku yang reproduk, berarti artinya bukan produk asli. Mereka cuma ngeprint dari e-books, kemudian dicetak ulang, disebarluaskan demi keuntungan semata. Itu juga masih sering kita jumpai ya teman-teman ya. Dan itu pasti akan berdampak mengenai hak kekayaan intelektual dan pasti akan berkaitan dengan hukum, karena sudah ada patennya, sudah ada tercantum di hak kekayaan intelektual si penulis atau si pemilik karya tersebut. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin punya idola, punya panutan yang mempunyai karya-karya yang sangat luar biasa, hargai karya mereka. Tunjukkan bahwa teman-teman semua bahwa Anda adalah fans yang bijak dan menghargai karya orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang melindungi privasi Anda. Melindungi privasi Anda, kadang tuh ada orang-orang yang bermedia sosial tuh kayak cuma empat mata, cuma ya anggap orang lain gak lihat, akhirnya curhat masalah pribadi, mengumbar masalah pribadi yang seharusnya konsumsi pribadi menjadi konsumsi publik. Akhirnya kan yang namanya konsumsi publik itu, kalau misalkan orang yang disampaikan beritanya itu tidak paham, akhirnya kan menjadi multitafsir ya. Nah, kalau udah multitafsir kan ya akhirnya berita itu awalnya dari sumbernya A, kemudian didengar B, kemudian disebar lagi jadi C, kemudian disebar lagi jadi D. Wah, ini kan akhirnya jadi info nggak valid gitu loh. Kesimpulannya apa teman-teman? Jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi di jejaring sosial. Nah, kemudian biasanya tuh ada yang teman-teman sekalian tuh masih suka foto-foto boarding pass tiket misalkan, ataupun kartu identitas yang penting dan sakral. Nah, ini juga rawan teman-teman. Kita kadang-kadang pakai wifi umum aja masih bisa kehack, apalagi menyebarkan informasi pribadi. Otomatis itu bisa disalahgunakan untuk tindakan-tindakan kejahatan. Makanya dulu tuh banyak, akhir-akhir ini terjadi, aku nggak minjem duit, nggak minjem pinjol, tapi kok tiba-tiba ada penagihan ini. Nah, sebabnya dari apa? Ya itu karena mungkin teman-teman pernah pos KTP, kemudian KTP-nya digunakan orang lain untuk menjadi jaminan dan lain-lain sebagainya. Akhirnya kita yang nggak tahu apa-apa tapi jadi kena getahnya. Akhirnya ya merembet kemana-mana dan dampaknya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Seperti itu teman-teman.
Kemudian dasar hukum negara yang mengatur kegiatan bermedia sosial. Nah, ini nih. Ini juga hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah Undang-Undang tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum Nomor 9 Tahun 1998 dan undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99, UU ITE tahun nomor 11 tahun 2016. Ini yang paling baru, yang paling update. Ini juga perlu teman-teman sedikit mempelajari ya, batasan-batasan seperti apa yang diperbolehkan dan diperkenankan untuk dikonsumsi publik. Cuma ini bahasannya itu ada yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena bagi sebagian orang Undang-Undang UU ITE yang paling terbaru ini dikatakan sebagai pembungkaman atas Undang-Undang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. Artinya apa? Ini tuh bisa berpotensi sebagai apa ya namanya, sebagai perlawanan lah. Artinya bisa jadi orang kebebasan berpendapatnya itu menjadi terbatas gitu. Ini bagi perspektif sebagian orang ya, ada yang berpendapat seperti itu gitu kan. Cuma bagi saya pribadi adalah mengambil baiknya untuk mengikuti undang-undang yang telah berlaku teman-teman, karena dari Undang-Undang ITE juga ada sisi positifnya bagi kita pribadi. Contoh, kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik di sosial media, kita bisa saja menuntut mereka dengan dasar Undang-Undang UU ITE tadi. Kemudian setelah mungkin diproses dari pihak yang mencemarkan nama baik teman-teman, akan ditindak pidana ya pastinya. Itu sudah pasti seperti itu. Kemudian kesimpulannya apa? Apapun asumsi dari masyarakat tentang UU ITE ini, dengan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum pada nomor 9 tahun 1998, walaupun masih multitafsir, ada baiknya kita mengikuti undang-undang yang telah berlaku. Seperti itu aja, kita bikin simpel aja, nggak usah ikut pusing-pusing ya. Artinya kita bersosial media dengan bijak, dengan memperhatikan etika-etika yang ada dan hukum-hukum yang ada, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak saling bersinggungan antar suku satu sama lain ya. Ini yang paling penting seperti itu. Artinya kita harus menjaga kedamaian bersama dalam berkehidupan bernegara ya. Sebagai end games kita, kesimpulannya adalah tetaplah berbijak dalam bermedia sosial teman-teman. Apapun media sosial teman-teman, entah itu YouTube, Twitter, Facebook, ataupun dan lain-lainnya, tetaplah bijak. Kemudian tetaplah menjaga etika yang baik, kemudian kan sampaikan yang baik-baik, dan kalau bisa yang bermanfaat sekalipun. Jadi Anda tetap mendapatkan pahala karena menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, itu baik teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.